Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin membawa materi yang berhubungan dengan fraud triangle, yaitu dalam kasus perusahaan PT Java Prima Abadi. Sebelum kami mulai videonya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya. Nama saya Divandi Marsano. Nama saya Mintauli Samosir. Nama saya Stefani Natania Tampu Bolon. Nama saya Tasya Agus Pratiwi Tagalung. Nama saya Tessa Karlia Berubarus. Dan nama saya Mikael Jonathan Hutauruk. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak saja ke videonya. Kecurangan atau fraud adalah setiap tindakan ilegal yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam jajaran manajemen, pegawai, tertanggung nasabah, ataupun pihak ketiga dengan melibatkan penipuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah atau tidak jujur, di mana perusahaan akan menderita kerugian dan pelaku fraud memperoleh keuntungan. Menurut Fuad, pada tahun 2015, terdapat 3 hal yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kecurangan atau fraud, yang dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan pembenaran atas tindakan atau rationalization. Pressure atau tekanan yaitu adanya insentif, tekanan, kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Opportunity atau kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Dan yang terakhir, rationalization atau rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. PT Java Prima Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang melakukan penjualan kopi. Nama kopinya adalah Luwak White Coffee, baik dalam bentuk kemasan yang berisikan kopi bubuk dan juga kopi cair ready to drink dalam kemasan botol. Pada tahun 2015, PT Java Prima Abadi dianugerahi Top Brand Award 2015 untuk 2 produknya, yaitu White Coffee dan Powder Coffee. Kopi luwak yang diproduksi PT Java Prima Abadi juga diekspor ke sejumlah negara, mulai dari Brunei, Filipina, Taiwan, Tiongkok, dan negara lainnya. Bentuk kecurangan yang terjadi pada perusahaan adalah pembuatan nota fiktif, melipat gandakan nota tagihan, mangkir dari jam kerja untuk kepentingan pribadi, dan ada pula kecurangan yang berbentuk saling meminjam barang yang dilakukan oleh sales yang bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, serta penggunaan rekening pribadi untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang ternyata uang yang telah ditransfer tidak disetorkan ke perusahaan. Sales tidak melakukan pembayaran nota tagihan secara kredit yang telah jatuh tempo melebihi dari ketentuan yang diberikan oleh perusahaan, dan ditemukan adanya pembuatan nota fiktif yang dilakukan oleh salesman dengan merekayasa penjualan secara cash atau tunai dirubah menjadi penjualan secara kredit. Oleh karena itu, PT Java Prima Abadi mengalami kerugian. Jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan ini cukup besar, sehingga sangat mempengaruhi finansial perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh sales perusahaan ini terjadi karena sistem pengendalian internal yang kurang baik pada karyawan ataupun terhadap perusahaan itu sendiri, sehingga dapat dengan mudahnya saja melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dengan mengambil uang hasil tagihan nota penjualan perusahaan. Ditemukan beberapa konsumen atau toko yang belum melunasi nota tagihan secara kredit, sehingga mengakibatkan jumlah tagihan kredit terus bertambah dan ternyata sudah melewati tanggal jatuh tempo. Dan ditemukan nota tagihan kredit yang pola lakunya berubah, tidak sesuai dengan jangka waktu yang diberikan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian setelah dilakukan rolling area, salesman, dan pemeriksaan oleh bagian accounting perusahaan. Mengapa tagihan ini bisa meningkat dengan jumlah lumayan besar? Ternyata penyebabnya dikarenakan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh sales. Namun, di balik kesuksesan yang diraih oleh PT Java Prima Abadi, perusahaan ini juga menyimpan beberapa kegagalan yang terjadi pada perusahaan tersebut. PT Java Prima Abadi ini mempunyai tagihan secara kredit yang telah menunggak lama dan dapat dikatakan tidak tertagihkan kurang lebih selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Peran dan fungsi auditor internal dalam kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada PT Java Prima Abadi.
auditor berkewajiban menyampaikan segala hal yang ditemukan terkait ketidakberesan material. Auditor dapat mengungkapkan ketidakberesan atas laporan keuangan yang diperiksa. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Auditor juga seharusnya lebih efektif dalam melakukan tugas pengawasannya. Dan auditor internal harus berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Pada kasus PT Java Prima Abadi ini termasuk ke dalam fraud triangle. Hal ini dikarenakan yang pertama, adanya tekanan atau pressure dari perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mengharuskan salesman mencapai target sehingga mereka terpaksa membuat nota fiktif dan melipat gandakan nota tagihan untuk menutupi target yang tidak tercapai. Yang kedua, adanya kesempatan atau opportunity. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengendalian internal dikarenakan posisi audit internal yang lemah, maka ada kesempatan bagi sales maupun pegawai untuk melakukan kecurangan yang besar, dan hal tersebut menyebabkan kerugian yang membawa dampak buruk bagi perusahaan, bahkan perusahaan hampir mengalami kebangkrutan. Berikut matriks risiko pada PT Java Prima Abadi. Tindakan pembuatan nota fiktif. Impact yang dihasilkan adalah severe atau berat. Likelihood atau kemungkinannya possible ataupun sedang. Tingkat risikonya adalah medium high atau menengah ke atas. Yang kedua, tindakan melipat gandakan nota tagihan. Impact yang dihasilkan adalah signifikan ataupun berat. Likelihood, likely ataupun sering. Tingkat risiko yang dihasilkan adalah menengah ke atas atau medium high. Dan yang ketiga adalah mangkir dari jam kerja. Impact yang dihasilkan adalah moderate atau sedang. Likelihoodnya adalah likely ataupun sering. Tingkat risiko yang dihasilkan adalah menengah ataupun medium. Tindakan yang terakhir adalah penggunaan rekening pribadi untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Impact yang dihasilkan adalah berat, likelihood, likely ataupun sering. Tingkat risiko yang dihasilkan adalah tinggi. Penilaian risiko pada kasus PT Java Prima Abadi dapat dilakukan melalui matriks risiko dengan mengukur likelihood atau kemungkinan terjadi dan severity, tingkat keparahan dampak. Penilaian risiko dengan metode ini sangat efektif untuk mengukur tingkat keseringan risiko itu terjadi dan mengukur tingkat keparahan dampak akibat risiko tersebut. Berdasarkan jenis risiko, kasus PT Java Prima Abadi termasuk ke dalam risiko bawaan dan risiko pengendalian. Berikut penjelasannya. 1. Risiko bawaan. Pada kasus PT Java Prima Abadi, salesman melakukan pembuatan nota fiktif dan melipat gandakan nota tagihan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 2. Risiko pengendalian. PT Java Prima Abadi tidak memiliki pengendalian internal yang efisien untuk mencegah dan mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh salesman, sehingga salesman dengan mudahnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan auditor internal pada kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada PT Java Prima Abadi, yang pertama yaitu audit dapat sering dilakukan atau audit secara berkala. Jika sebelumnya melakukan audit dilakukan dengan jarang, maka untuk kali ini menjadwalkan audit sesering mungkin agar kasus kecurangan dapat dibatasi bahkan sampai musnah pada perusahaan. Karena melakukan audit secara berkala bukan hanya mencegah kecurangan, namun dapat juga sebagai upaya peningkatan perusahaan dalam membantu manajemen dalam pengendalian internal. Yang kedua yaitu tindak lanjut atas masalah atau perbaikan yang ditemukan. Melakukan perbaikan atas masalah-masalah yang sebelumnya menjadi temuan audit. Dengan melakukan penilaian pada perusahaan, sejauh mana perusahaan dapat melakukan perbaikan, apakah ada peningkatan atau perubahan atau malah terjadi penurunan. Maka dapat dilakukan dengan mengganti metode perbaikan, merombak ulang apa yang menjadi kesalahan dan hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan manajer agar dapat dicari solusi terbaik. Yang ketiga yaitu membuat tim khusus audit untuk mengevaluasi pada kecurangan yang dilakukan sebelumnya. Dilakukan audit secara keseluruhan, baik dari pengecekan keuangan, barang, dan lain sebagainya. Namun, adanya tim khusus untuk lebih difokuskan pada pencocokan stok dengan laporan penjualan. Uang hasil penjualan dengan sisa stok harus sesuai dengan laporan penjualan yang dilaporkan.
pencocokan nota penjualan, retur penjualan dengan laporan penjualan sales, pencocokan pembayaran dan nota tagihan dengan nota yang dimiliki toko. Karena pada hal tersebut terdapat kecurangan yang dilakukan sales sebelumnya, sehingga upaya pencegahan ditingkatkan dengan pencocokan pada hal-hal tersebut. Kemudian hal yang menjadi kecurangan tersebut dievaluasi oleh tim khusus audit untuk terus melakukan pemantauan. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan membuat grafik perusahaan. Auditor setelah melakukan seluruh pemeriksaan pada perusahaan, kemudian disimpulkan dan dievaluasi apakah grafik perusahaan menurun atau tidak. Hal ini sangat berguna bagi internal perusahaan maupun bagi pihak eksternal dalam menilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab dengan bersungguh-sungguh. Tahapan untuk menerapkan upaya pencegahan pada kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada PT Java Prima Abadi, yaitu yang pertama, mencari atau mengumpulkan seluruh data dan informasi tentang perusahaan, baik data kecurangan maupun data yang wajar. Yang kedua, melakukan tinjauan dokumen yang sudah didapatkan dari seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan untuk dikaji dan sebagai barang bukti. Yang ketiga, mempersiapkan program audit dan jadwal pelaksanaan audit secara detail. Jangan sampai melakukan audit dadakan. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan dan hanya akan merugikan perusahaan dan auditor itu sendiri. Yang keempat, mengkomunikasikan kepada manajer mengenai usulan jadwal dalam melakukan audit karena hal tersebut penting untuk diketahui manajer. Yang kelima, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan membentuk tim-tim khusus. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan, kemudian dikomunikasikan tentang semua hasil yang didapatkan. Yang ketujuh, jika tidak juga didapatkan solusi atau peningkatan ke arah yang lebih baik bagi perusahaan, maka hal tersebut menjadi evaluasi untuk auditor internal tentang hal dan langkah apa saja yang salah atau harus diganti. Hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan pihak manajer atau pihak-pihak yang terkait serta mengevaluasi kembali diri auditor internal. Dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol pada auditor internal sendiri. Karena auditor internal tidak selalu benar meskipun melakukan pekerjaan secara jujur dan sesuai standar yang ada, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam pemeriksaan. Karena auditor sendiri adalah manusia yang seringkali terdapat kesalahan. Kecurangan yang terjadi pada PT Java Prima Abadi ini menjadi salah satu contoh akan lemahnya pengendalian internal dari seorang auditor yang mampu membawa dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan hingga perusahaan hampir mengalami kebangkrutan. Perlu diketahui, apabila faktor utama dari keberhasilan suatu perusahaan yaitu pengendalian internal yang independen dan objektif, dan perlunya langkah pencegahan yang cepat untuk setiap resiko yang dihadapi oleh perusahaan agar perusahaan tidak kecolongan dan mengambil kerugian yang besar. Sekian pembahasan kasus dari kami tentang PT Java Prima Abadi. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sekian dan